Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang saya hormati, marilah kajian pada malam hari ini kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama, dan dengan bacaan ini keberkahan ada manfaat di dunia dan akhirat. Sama-sama monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman semua, Ustadz dan Ustazah, pada malam hari ini insya Allah yang akan memberikan materi sesuai jadwal adalah Ustadz Heri Mustafa. Ini adalah kajian pokok-pokok ajaran Islam bagian terakhir. Untuk tidak berpanjang waktu, kesempatan kami persilakan pada Ustadz Heri Mustafa. Tafadhol, monggo Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu, suara saya cukup jelas ya Pak? Alhamdulillah. Oke, siap. Sampai di Kalimantan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya buka share screen untuk yang integrasi ajaran Islam, saya review sedikit ya. Kita sudah 4 kali pertemuan. Yang pertama dulu 1 dan 2, pertemuan 1 dan 2 adalah bahas tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini mulai dari pengumpulan Quran, jamul Quran, ya. Kemudian kiroat itu ada 7, bahkan ada 10, ya, ada riwayatnya semua. Terus kemudian yang terpenting adalah bisa analisis makna. Ada mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad, hakiki, majasi, dan seterusnya ya. Itu penting untuk memahami makna. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga adalah tentang al-hadis. Di sana dibahas istilah-istilah al-hadis atau mustalah hadis ya. Kemudian beda Quran dan hadis ya. Kalau Al-Quran itu wahyu yang dibaca, kalau al-hadis itu wahyu yang diimplementasikan ya, dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan pilihan atau takririyah, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Kemudian kenapa Bukhari dan Muslim sebagai pembuku atau mudawin itu disebut ranking 1 ya, karena beliau ketat sekali dalam memilih orang-orang perawinya itu dari tabaqat 1 dan tabaqat 2, dari sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang sesuai dengan kriteria tabaqat itu. Dan kenapa Daud, Tirmidzi, Nasai, Majah, data nama itu ranking 2, karena di dalamnya ada hadis yang dhaif, dan ranking yang dipakai untuk tabaqatnya itu 1, 2, 3, 4, 5 semua dipakai ya. Makanya ada yang dhaif di situ. Kalau Bukhari Muslim hampir tidak ada yang dhaif. Hanya ada 5 yang diperdebatkan. Tapi itu pun masih cenderung kepada sahih. Kemudian pertemuan yang keempat adalah al-ijtihad. Kesimpulannya dari al-ijtihad adalah suatu kelonggaran atau keleluasaan yang terkendali. Jadi al-ijtihad itu adalah suatu keleluasaan yang terkendali. Ada 6 koridor karena kendalinya minimal ada 6 ya. Tidak mengandung kesyirikan, tidak memecah belah umat, tidak menjerumuskan ke dalam kebinasaan ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada metode al-ijtihad. Ada misalnya ijma, qiyas, istisan, masalah mursalah gitu ya, maslahatul mursalah. Itu metode-metode al-ijtihad. Kemudian saya sampaikan juga kecenderungan atau cara berpikir para imam mazhab. Kalau Syafi'i bagaimana ya, kalau Hanafi bagaimana, kemudian imam yang lain bagaimana. Nah, sekarang saya masuk ke integrasi ajaran Islam. Saya mau share screen ya. Nah,
Nah, bisa dilihat ya, insya Allah. Insyaallah dan Oke. bisa Jadi integrasi ajaran Islam. Ajaran Islam atau lengkapnya ajaran agama Islam sebagai pegangan bagi umat Islam dalam beribadah kepada Allah SWT terbagi menjadi asas syara' atau asas syara' biasa gitu ya, karena orang Indonesia, dan furu' syara' atau furu' syara'. Asas itu pokok, furu' itu cabang. Nah, kemarin kan sudah dibahas, kita mengenal Al-Quran, mengenal Al-Hadis, mengenal Al-Ijtihad. Nah, yang dimaksud asas syara' itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan furu' syara' itu adalah Al-Ijtihad. Nah, secara makna bahasa asas ya, itu dasar atau fundamen, syara' itu aturan, ialah maksudnya ajaran Islam. Secara istilah ya, artinya asas syara' itu dasar ajaran Islam. Ada dua macam, asas pertama syara' dan asas kedua syara'. Asas pertama syara' Al-Quran, asas kedua syara' adalah Al-Hadis. Asas pertama syara' ini adalah Al-Quran, yaitu ketetapan-ketetapan Al-Quran, atau dengan kata lain, ketetapan-ketetapan yang disebutkan dalam Al-Quran itu asas pertama syara'. Bagi umat Islam, ketetapan Al-Quran merupakan pegangan utama yang tertinggi dalam hidupnya sebagai abdi atau hamba Allah. Asas kedua syara' yaitu ada Al-Hadis, adalah ketetapan-ketetapan Al-Hadis, atau dengan kata lain, ketetapan-ketetapan yang disebutkan dalam Al-Hadis itu asas kedua syara'. Bagi umat Islam, ketetapan Al-Hadis merupakan pegangan utama di bawah Al-Quran dalam hidupnya sebagai abdi atau hamba Allah. Nah, sekarang furu' syara'. Makna bahasa, furu' itu cabang, syara' itu aturan, yaitu maksudnya ajaran Islam. Secara istilah, furu' syara' artinya cabang ajaran Islam. Bentuknya adalah al-ijtihad. Nah, furu' syara' ini ya, bentuknya al-ijtihad, atau dengan kata lain, ketetapan-ketetapan yang disebutkan sebagai al-ijtihad merupakan pegangan cabang syara'. Bagi umat Islam, ketetapan al-ijtihad merupakan pegangan di bawah asas syara' dalam hidupnya sebagai abdi atau hamba Allah. Nah, ini hakikat ya, hakikat daripada al-ijtihad. Ini saya perdalam lagi yang kemarin, yang materi 3 itu, pertemuan keempat. Hakikat al-ijtihad, pendapat pribadi mujtahid, ialah ulama ahli berijtihad, dan pendapat itu dapat diterangkan sebagai berikut. Tentang apa? Mengenai hal-hal yang tidak ada atau tidak jelas ketetapannya dalam asas syara', atau dengan kata lain mengenai hal-hal di luar Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak mengandung unsur-unsur yang kemarin itu ya, yang menyimpang dari ketetapan asas syara' atau yang bertolak belakang dengan ketetapan asas syara'. Lihat kemarin 6 hal batasan al-ijtihad atau koridor ya. Tujuan berijtihad adalah untuk mendapatkan pegangan dalam hidup sebagai abdi atau hamba Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu saat tertentu sesuai dengan keperluan, kemampuan, dan suasana yang ada. Oleh karena keperluan, kemampuan, dan suasana yang ada di suatu tempat atau pada suatu saat tidak selalu sama saja dengan yang ada di tempat atau pada waktu yang lain, maka ketetapan al-ijtihad tidak selalu sama saja di semua tempat atau pada semua waktu, walaupun hanya mengenai suatu hal atau hanya tentang hal yang sama saja. Yang kemarin sudah banyak contoh-contohnya ya, seperti kalau ada yang sama, ada yang berbeda, bahkan ada yang bertolak belakang. Menyembelih binatang kurban yang pincang itu sah, kata Hanafi misalnya, kata Imam Malik tidak sah misalnya gitu ya, karena memang sesuai dengan kondisi dan waktu lokal. Disinilah letak keleluasaan dan kelonggaran umat Islam dalam berbudaya, dalam beribadah kepada Allah. Keleluasaan dan kelonggaran yang terkendali ya, istilahnya begitu ya, Bapak boleh pakai istilah lain,
Tapi saya di MUI diajari ini ijtihad adalah suatu keleluasaan dan kelonggaran yang terkendali. Jadi tidak bebas liberal gitu enggak ya. Terkendali. Kita berkreasi tapi ada kendalinya. Dan ini sesuai dengan peringatan Allah bahwa manusia tidak dibenarkan melupakan atau mengabaikan keduniaannya untuk mencapai keakhiratannya. Di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77 ya, di situ ada wabtaghi fi ma ataqud darul akhirah dan seterusnya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, hak beristihad ya. Pada dasarnya tiap-tiap orang ada hak untuk menerima, menentukan, mengamalkan dan lain-lain hal yang tidak ada ketetapannya atau hal-hal yang tidak diatur baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal-hal demikian telah dimaafkan Allah bagi manusia. Ingat ya, telah dimaafkan Allah bagi manusia. Walaupun demikian, namun hal-hal tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari atau yang bertolak belakang dengan ketetapan Al-Quran atau Al-Hadis. Hak tersebut adalah hak beristihad, hak bagi ulama yang ahli beristihad, yaitu mujtahid ya, tidak sembarang orang. Di surat Al-Maidah 101 kita lihat, dan surat Al-Ahzab 36. Saya bacakan artinya. Al-Maidah 101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Di situ jelas ya, afawahu anha. Jadi Allah itu telah memaafkan. Jadi kalau kita bertanya kepada Nabi, jawaban Nabi itu apa? Kalau Nabi jawab Al-Hadis berupa, kalau berupa Al-Hadis jadi mengikat karena asas syara. Jadi kalau memang tidak jelas, tidak terang, kita tidak bertanya, kita memutuskan sendiri, itu dimaafkan Allah. Tapi ada koridornya. Ini maksudnya ayat itu begitu. Jadi Quran itu kan berlaku sampai akhir zaman ya. Jadi kalau semuanya didetailkan, tebalnya seberapa nanti ya. Jadi nggak menarik lagi sebagai bacaan. Kemudian Al-Ahzab 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, ini ayat ini kan mafhum ya, seperti itu mafhumnya. Kalau dibalik atau mafhum mukhalafah, atau kalau bahasa di logika matematika itu dinegasi, jadi bagaimana? Kan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu perkara, maka tidak ada pilihan bagi mereka. Berarti kalau dinegasi, kalau Allah dan Rasul-Nya belum atau tidak menetapkan suatu ketetapan dalam satu perkara, maka bagi mukmin laki-laki dan perempuan banyak pilihan atau ada beberapa pilihan, itu maksudnya begitu. Jadi ayat ini jangan difahami bloko ya, artinya dicari mantuknya, mafhumnya gitu ya. Dilihat di balik itu apa. Nah, karena kita sudah belajar bisa analisis. Nanti setiap ayat begitu, dilihat mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad, hakiki, majasi, selalu dilihat begitu. Nah, hak berijtihad ini ada riwayat hadis dari yang di buku oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal, bercerita diantaranya Rasul dan Mu'adz berdialog. Ini ketika apa? Ketika Mu'adz bin Jabal akan berangkat ke Yaman tahun 10 Hijriah untuk sebagai wakil beliau, wakil Nabi untuk memimpin umat di Yaman. Kata Rasul apa? Dengan apa kamu berhukum? Mu'adz menjawab, dengan kitabullah atau Al-Quran ya.
Kemudian Rasul bertanya lagi, kalau tidak kamu dapati? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah atau al-hadis. Kemudian Rasul balik lagi bertanya, kalau tidak kamu dapati juga? Mu'adz menjawab, saya beristihad dengan akal saya. Kemudian Rasul berkata, alhamdulillah, dia Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya tentang apa yang telah diridhoi oleh Rasulnya. Jadi tanya jawab tersebut berlangsung ketika Mu'adz bin Jabal akan berangkat ke Yaman tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi untuk memenuhi perintah Nabi Muhammad SAW sebagai wakil beliau memimpin umat di sana. Dan tanya jawab itu merupakan semacam pengujian, ya, pengujian beliau, pengujian Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Dan setelah semua pertanyaan dijawab, maka beliau atau Nabi bersyukur, berarti ridho dan merestui. Jadi kalau Quran jelas, oke, selesai. Kalau nggak jelas, cari di Al-Hadis. Jelas, selesai. Kalau di Al-Hadis nggak jelas, maka beristihad dengan akal, menggunakan akal. Jadi Mu'adz berangkat tahun 10 Hijrah, Nabi wafat tahun 11. Jadi ceritanya waktu Nabi Mu'adz berangkat, akhirnya tidak pernah ketemu Nabi lagi sampai Nabi wafat, ya. Jadi setelah selesai bertugas di Yaman, Mu'adz bin Jabal kembali ke Madinah, tapi Nabi sudah wafat, sehingga sejak berangkat ke Yaman, maka Mu'adz bin Jabal tidak pernah lagi bertemu dengan Nabi Muhammad. Artinya apa? Segala ijtihad yang dilakukan Mu'adz itu tidak pernah divalidasi oleh Nabi. Ya. Bagaimana Nabi? Enggak, ya sudah, itu diputuskan dan dimaafkan oleh Allah. Kan ada orang bilang harus ada validasi Nabi, kalau enggak ada validasi Nabi, bid'ah dan sebagainya, ya. Ini enggak divalidasi sama Nabi. Nah, Mu'adz ikut kemudian, ya, setelah kembali ke Madinah, ikut penaklukan Syam. Syam itu kan di utara, kalau Yordan kan di selatan Madinah. Sekarang wilayah Yordan, ya, Syam itu. Hingga wafat tahun 18 Hijriah. Kalau Nabi kan 632 Masehi, kalau Mu'adz ini 639. Oke, ya, lanjut. Contoh asyat Mu'adz bin Jabal saat beliau jadi pemimpin Yaman. Tanaman yang tumbuh di Madinah saat Nabi Muhammad yaitu kurma, gandum dan barley atau sereal atau rumput-rumputan. Maka zakat fitrah atau zakat fitri, ya orang nyebut sekarang, di Madinah berupa kurma dan gandum atau barley. Nah, tanaman yang tumbuh di Yaman saat Mu'adz bin Jabal adalah anggur dan padi-padian dan sereal lainnya. Maka zakat fitrah di Yaman oleh Mu'adz ditetapkan berupa anggur, bukan kurma, ya. Anggur kering atau kismis, padi-padian dan sereal lainnya yang merupakan makanan pokok masyarakat Yaman pada waktu itu. Nah, inilah Mu'adz berarti memahami, ya, ajaran Islam yang kemarin bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja sampai hari kiamat. Ini sihat yang memang sudah dimaafkan dan sesuai dengan koridor. Oke, kedudukan asas syara pada dasarnya mengikat. Asas syara itu pada dasarnya mengikat. Kedudukan asas syara pada dasarnya mengikat bagi umat Islam. Maksudnya apa? Maksudnya umat Islam mesti menaati ketetapan-ketetapan yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Dengan kata lain, umat Islam diperintahkan menaati Allah, Al-Quran, dan Rasul atau Al-Hadis. Dengan begitu akan mendapatkan rahmat dari Allah sebagai imbalannya. Kita lihat Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 132. Wa atiullah wa rasul la'alakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi itu kan perintah, ya, jadi wajib kan. Tapi asas syara itu ada pengecualian. Dalam keadaan darurat dan tidak ada kesengajaan serta tidak berlebihan, maka kita tidak dipandang salah atau dosa oleh Allah jika tidak menaati suatu ketetapan atau asas syara. Adapun keadaan darurat itu pada pokoknya adalah keadaan yang kita ketahui benar-benar mengkhawatirkan akan dapat merusak diri kita lahir atau batin jika kita menaati sesuatu ketetapan asas syara. Nah, dalilnya di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 173 dan 195. Saya baca artinya saja. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah. Nah, kemarin darah ini kan masih maknanya apa? Makna
bukan mutlak ya, karena ada muqayyadnya yaitu Al-Maidah. Darah yang mengalir. Ya, ini hati-hati ya. Ayat ini nggak bisa berdiri sendiri. Bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, famanit turo, di situ ada kata-kata itu ya, famanit turo. Barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi asal syara itu mengikat. Tapi kalau keadaan terpaksa, darurat, maka menjadi longgar, tidak mengikat. Ya. Di Al-Baqarah 195, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, jadi kalau kita tersesat di gunung, boleh juga makan babi ya, atau makan tikus atau makan yang lain ya. Kalau di hutan ketemunya itu, tapi kalau sudah turun ketemu warteg ya haram lagi tuh, gitu ya maksudnya. Sudah normal lagi kondisinya, bukan darurat. Nah, kedudukan furu syara ini kebalikan dengan asas syara. Furu syara pada dasarnya itu tidak mengikat. Kedudukan furu syara pada dasarnya tidak mengikat bagi umat Islam. Maksudnya umat Islam boleh menaatinya dan boleh pula tidak menaatinya sesuai dengan keperluan, kemampuan dan suasana dan kepentingan yang ada di suatu tempat atau pada suatu waktu tertentu. Ayatnya tadi Al-Ahzab 36 dan Al-Maidah 101. Tadi sudah dibaca kan? Jadi pengecualiannya, nah ini. Jadi pada dasarnya itu tidak mengikat, tapi juga ada pengecualian. Apabila ulil amri umat Islam, saya tidak akan berdiskusi panjang ulil amri ya, karena nanti panjang sekali debatnya. Ulil amri umat Islam yang bersangkutan telah menerima suatu ketetapan furu syara, maka umat Islam itu mesti menaatinya. Berarti ketetapan furu syara tersebut menjadi mengikat. Kalau asas syara itu pada dasarnya mengikat, dalam kondisi darurat tidak mengikat, kembali normal mengikat lagi. Kalau furu syara tidak mengikat, tapi kalau ulil amri menetapkan menjadi mengikat. Nah, ketetapan furu syara ulil amri itu berupa undang-undang, peraturan dan lain-lain ya. Misalnya undang-undang tentang lalu lintas, peredaran makanan ya, dan lain-lain. Pengecualian tadi adalah walaupun demikian, nah ini walaupun sudah menjadi mengikat ya, karena ulil amri mengambil keputusan. Ayatnya nanti ada penjelasannya lagi. Walaupun demikian, apabila ketetapan furu syara tersebut menimbulkan perbantahan atau tanazu karena perbedaan faham di kalangan umat Islam yang bersangkutan, maka semua pihak diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan perbantahannya dan mengembalikan masalahnya atau masalah yang diperbantahkan kepada asas syara, yaitu apa? Tidak mengikat kembali. Kalau terjadi perbantahan, yang membantah itu, yang berbantahan adalah ahlinya, bukan tukang becak ya. Yang nggak paham, mohon maaf, bukan yang tidak paham, tapi adalah para mujtahid yang berbantahan itu. Kedudukan furu syara, dan karena dalam asas syara tidak ada atau tidak jelas ketetapannya tentang masalah itu, maka berarti ketetapan furu syara itu menjadi tidak mengikat lagi. Yang penting perbantahan atau tanazu' dihentikan. Sebab perbantahan itu tidak lain dari pihak yang satu ingin memaksakan pahamnya kepada pihak yang lain dalam masalah ketetapan furu syara, sehingga mudah meluncur kepada persengketaan atau perpecahan. Nah, ayatnya di surat An-Nisa 59, Ali Imran 103, Al-Anfal 846. Akibatnya umat Islam tercerai-berai menjadi firqah-firqah, ialah golongan-golongan yang saling bersengketa dalam masalah keagamaan, sehingga keutuhan dan kerukunan umat Islam menjadi terganggu atau rusak dan hilang keutuhan kekuatannya sebagai umat yang satu atau umatan wahidah. Nah, ini lihat ayat Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul, dan seterusnya ya. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya,
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, syai'in, tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu Al-Quran, Rasulnya As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, dan seterusnya. Saya mau tanya ini, syai'in di sini orang dipahami apa? Fa'in tanazatum fi syai'in. Kalau tadi ya, taat kepada Allah berarti ke Al-Quran, taat kepada Rasul berarti Al-Hadis, taat kepada ulil amri berarti apa? Al-ijtihad. Ya, kalau ulil amri menyampaikan Quran itu namanya tabligh, menyampaikan hadis namanya tabligh. Tapi kalau ulil amri membuat keputusan yang di luar Al-Quran dan hadis namanya al-ijtihad. Jadi kalau kita berdebat tentang sesuatu syai'in, kalau ulama berdebat tentang Quran yang sudah mukamat, yang jelas nggak mungkin dong. Hadis yang sudah sahih jelas juga nggak mungkin. Jadi perdebatan syai'in ini adalah tentang yang furu' syara, tentang yang ketetapan ulil amri. Jadi syai'in di sini adalah kembali kepada furu' syara tadi, kembali kepada al-ijtihad. Jadi kalau kamu berdebat tentang al-ijtihad yang ditetapkan oleh ulil amri, ya, maka kembalikan ke Quran. Bukannya para ulama itu jauh dari Quran, bukan, atau para ulama itu jauh dari hadis karena mereka disuruh kembali, bukan. Itu salah sekali ya, artinya pemahaman yang keliru. Karena yang berdebat ulama, jadi kembalikan kepada kedudukan aslinya furu' syara, yaitu apa? Tidak mengikat dan setiap pihak menghentikan persengketaannya. Ini maksudnya ayat daripada An-Nisa 59. Mungkin agak berbeda yang orang-orang terangkan ya, biasanya dianggap yang berdebat itu orang yang nggak paham, orang-orang yang nggak paham Quran hadis, kemudian suruh kembali ke Quran hadis. Bukan itu, karena di depannya ini ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang tahu Quran dan hadis. Ini di surat An-Nisa tadi ya. Oh, ini sudah ya. Oke. Nah, ini sama juga perintah supaya kita jangan bercerai-berai di Ali Imran ya. Pentingnya menjaga persatuan ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kemudian Al-Anfal 46 juga, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Jadi banyak ayat Quran yang mengajarkan kita jangan berbantah-bantahan agar kita bersatu, itu banyak. Bukan kita saling mencela ya, saling menyesatkan dan sebagainya. Kalau luasan yang terkendali kemarin sudah ada 6 ya. Ini kalau mau direview sedikit, tidak merusak intisari akidah, tidak merusak diri sendiri, manusia sendiri, tidak menimbulkan fitnah, tidak diancam siksa neraka, tidak merusak keutuhan dan kerukunan umat Islam, tidak menimbulkan malapetaka atau bencana kekacauan kerusuhan. Oke, ini integrasinya ini. Saya masuk sekarang ke kalau kita memecahkan masalah. Jadi saya anggap Bapak Ibu sekarang sudah paham Quran, hadis, al-ijtihad ya. Kita nanti latihan mencoba memecahkan kasus ya. Kita latihan ya, bukan kita menjadi ulama. Latihan jadi ulama. Latihan jadi ulama. Oke. Saya masuk ke ini gimana ya? Kalau ganti screen gimana ya? Nah, oh saya buka di sini ya. Saya buka di Nah ini saya jelaskan dulu. Sebentar. Ya sedikit ini sebelum kita masuk ke studi kasus. 4 teori. Suaranya masuk ya Pak ya? Masuk. Oke. 4 teori mengeluarkan produk fikih. Jadi 1 ada dalil, ada contoh. 2 ada dalil, ada contoh tapi sementara. 3 ada dalil dan tidak ada contoh. 4 dalilnya samar, tidak ada dalil
dengan teks yang langsung dan tidak ada contohnya. Jadi ada kemungkinan seperti ini ya, dalam kita memecahkan masalah, ada dalil dan ada contoh, ada dalil, ada contoh, tapi sementara ada dalil dan tidak ada contohnya, terus dalilnya samar, contohnya juga. Nah, dalam hal yang pertama ada dalil dan ada contoh, contohnya sholat itu pakai bahasa Arab, karena Nabi memang sholatnya kan pakai bahasa Arab. Disebut bid'ah jika ada orang sholat pakai bahasa Inggris atau Indonesia atau Jawa atau Sunda dan lain-lain. Jadi jelas ya, ada dalilnya, kita disuruh mendirikan sholat, bagi musola juga ada contohnya, dalilnya ada, contohnya ada. Kalau di luar itu berarti bid'ah. Memang ada beberapa kekhususan buat Nabi ya, khos, kemarin kan ada, seperti Nabi itu wajib sholat tahajud, menikah dengan jumlah istri 9 dan sebagainya. Kalau umat Islam kan 4 maksimal. Nah, yang kedua kasusnya adalah ada dalil, ada contoh tapi sementara. Sama-sama ada dalil, tetapi ulama mujtahid berbeda dalam memahaminya. Contohnya kunut. Jadi kan Nabi melakukan kunut karena ada peristiwa besar, ya, terbunuhnya para hafidz Quran. Setelah itu menghentikan kunutnya. Nah, para imam madzhab berbeda-beda memahami peristiwa itu. Imam Hanafi tidak kunut, ya, karena peristiwanya udah nggak terjadi lagi, pembunuhan para hafidz Quran itu. Imam Maliki ya bolehlah baca kunut tapi sir, pelan aja. Kalau Imam Syafi'i, karena Nabi pernah melakukan, selalu pakai kunut. Dari sisi Imam Syafi'i kan ambil pahala banyak gitu loh. Kemarin kan jadi khas pemikiran itu Syafi'i, Nabi pernah pakai semua. Pada waktu turun surat Inna atau Inna kal kautsar, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna atau loh kok pakai Bismillah? Semua surat pakai Bismillah. Nah, itu filisnya Syafi'i gitu, kecuali At-Taubah. Imam Hambali hanya baca kunut nazilah jika ada peristiwa tertentu yang mungkin menurut beliau menyakitkan hati atau membuat kita sedih, baru dia kunut. Jadi berbeda-beda. Jadi makanya ada dalil, ada contoh tapi sementara, karena Nabi melakukannya sementara, tidak terus-menerus. Mereka para imam madzhab berbeda pengamalannya, tapi tidak saling membid'ahkan. Nah, ini yang penting, ya. Yang ketiga, ada dalil dan tidak ada contohnya. Sama-sama ada dalil, tetapi ulama mujtahid berbeda dalam memahaminya. Contoh, memakan daging dob atau sejenis biawak. Ini disebut juga takrir atau pilihan, yaitu Nabi tidak melarang, tetapi Nabi tidak mencontohkannya atau Nabi tidak makan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di depan Nabi SAW memakan daging dob, ya, tetapi Nabi tidak makan daging dob sebab tidak selera Nabi. Jadi kan tidak ada contoh dari Nabi kan. Jadi ada dalilnya ini. Jadi jangan buru-buru kalau tidak ada contohnya dari Nabi lantas disebut bid'ah. Yang keempat, dalilnya samar ya. Contohnya juga. Dalam hal ini ulama harus mengeluarkan dalil dari teks yang ada dan contoh yang tidak ada. Contohnya zakat fitri atau zakat fitrah ya. Nabi tadi sudah juga ya contohnya di zaman tadi. Zakat fitrah dengan kurma atau gandum. Bagaimana zakat fitrah di daerah yang tidak tumbuh kurma atau gandum? Ini sahabat Muawiyah juga mengambil ijtihad juga dengan cerdas memilih solusi dengan mengatakan bahwa jangan dilihat kurmanya melainkan makanan pokoknya. Maka di Indonesia boleh zakat fitrah dengan beras sebab makanan pokoknya nasi yang bahannya dari beras. Metode al-ziyad ini disebutkan qiyas dan ini bagian dari dalil. Jadi ketika suatu masalah tidak ada dalilnya dan tidak ada contohnya dari Nabi, maka jangan buru-buru disebut bid'ah. Kemarin sudah dipelajari beberapa metode al-ijtihad, ada isma, qiyas, itisan, maslahatul musalah. Nah, ini 4 teori ya. Saya sampaikan dulu. Terus kemudian jamnya gimana nih? Aduh, masih sebentar. Masih 10 menit lagi. Oke. Aduh, panjang ya. Enggak apa-apa ditambah lebih penting ini. Kita kan mulainya terlambat juga. Jadi berhentinya setengah 11 waktunya Ustaz Rudi enggak apa-apa. Oke, siap. Iya. Sekarang
Oke, ini ya. Ini kalau kita memecahkan kasus sesuai dengan yang sudah kita pelajari, nah ini begini, misalnya Bapak ngangkat tema apa gitu. Nanti yang saya angkat adalah masalah asuransi haji atau masalah tawaf dengan mobil listrik gitu ya. Tema kita angkat. Nanti kita cari Al-Quran yang terkait. Kemarin kan saya minta PR ya, nyari hadis yang tentang tawaf dengan itu, tapi nggak apa-apa, nah itu sudah saya carikan. Jadi kalau kita ada tema, kita cari Al-Quran, kumpulkan, kemudian pakai pisau analisis. Cukup nggak itu? Kalau udah cukup berarti selesai formulasi solusi, kemudian dikonfirmasi ke ulama. Ini kalau kita belajar sendiri ya, bukan kita sok minter, tapi kita dikasih akal nyoba memecahkan masalah karena kita sudah sedikit tahu lah ya, supaya nanti naik kelas maksudnya. Kalau ternyata tidak cukup, ada kemungkinan kedua. Kalau sudah cukup, berarti ya sudah selesai. Misalnya kita tanya tentang waris, oh Qurannya sudah jelas, ya sudah cukup. Konfirmasi kepada ulama, mungkin tanya, oh kalau begini betul enggak? Nah itu konfirmasi ke ulama. Konfirmasinya nanti kepada ulama, kalau cukup, oke. Kalau nggak cukup, balik lagi ke ulama yang lain lagi, cara terus sama cukup jadi pegangan hidup. Tujuannya kan kita mencari pegangan hidup. Misalnya GoFood gimana ini? Nah cari sampai jadi pegangan hidup, boleh apa enggak? Itu kemungkinan satu, Quran dengan Quran selesai. Yang kedua, dengan Quran nggak selesai, ya. Jadi Quran kemudian cukup nggak? Kalau iya ya selesai. Kalau nggak cukup berarti kita cari al-hadis. Jadi kalau Quran udah jelas nggak perlu hadis lagi. Bukan berarti kita nolak hadis ya, jangan salah. Tapi sudah cukup Quran ya sudah jelas. Tapi kalau nggak cukup, cari al-hadis tentang sholat gitu kan, berapa rakaat dan sebagainya, bacaannya kan al-hadis. Nah, hadis ada isu sanad. Kemudian pisau analisis juga dipakai di hadis. Kalau udah cukup, kalau ya berarti selesai diformulasi, kemudian konfirmasi kepada ulama. Jadi kita tanya ke ulama, kita kan belajar namanya. Oh keputusan saya gini, bener nggak saya? Bener nggak Ustadz? Nah, biar Ustadznya nanti ngecek. Kalau tidak selesai juga dengan hadis, ya. Kalau ini tadi selesai dengan hadis, jadi pegangan hidup. Ya, dikonfirmasi ke ulama, oh benar keputusanmu. Saya sebagai panitia korban, saya menolak kambing yang cacat. Nah, oke, benar, akhirnya jadi peraturan masjid itu, peraturan DKM ya. Kemudian kalau Quran juga belum cukup, hadis nggak cukup, nah kita cari referensi ulama. Ini ada buku-buku, ini ya, ada apa namanya? Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional Majelis Ulama. Ada himpunan fatwa ya, ini ya bisa dilihat ya buku-buku ini ya. Nah ini bisa dilihat nih buku-buku ini. Ini kita lihat di situ, kita cari referensi ada nggak. Nah, kemudian kita analisis konteks di tempat kita. Kemudian kita formulasikan solusinya. Kemudian kita konfirmasi lagi ke Ustadz yang hidup maksudnya, bukan referensi. Kalau referensi ini kan buku mati ini ya. Kita konfirmasi ke Ustadz yang hidup. Benar nggak ini keputusan DKM atau keputusan saya seperti ini? Oke, nanti konfirmasinya sama seperti ini. Kalau cukup, jadi pegangan hidup. Nah, kira-kira demikian anunya, polanya ya. Sekarang kita coba latihan membacakan masalah. Nah, ini kita membacakan kasus dengan kerangka PAI ya, pokok-pokok ajaran Islam. Contoh kasus yang saya angkat adalah asuransi haji. Bagaimana sih ulama MUI membuat fatwa ya? Itu urutannya itu bagaimana? Kita lihat di sini. Ini Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2006 ya. Nah, caranya begini nih. Perhatikan ya. Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa perjalanan haji mengandung risiko berupa kecelakaan dan seterusnya, bahwa penyelenggaraan asuransi konvensional dinilai bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini ada menimbang. Jadi kalau fatwa itu begitu, ada menimbang. Kemudian lihat ya, pertama kali dikutip ya, mengingat pasti yang dikutip pertama Quran, bukan hadis, bukan pendapat ulama, pasti Quran dulu. Ya, Quran surat Al-Hasir ya.
Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia buat untuk hari esok. Jadi persiapan untuk asuransi kaitannya dengan masa depan kan gitu. Yang dikutip adalah Quran. Quran yang lain banyak itu dikutip ya. Ada Al-Maidah ayat 2, An-Nisa ayat 58, Al-Maidah ayat 90 dan seterusnya ya. Intinya mempersiapkan ada risiko-risiko ke depan. Yang kedua yang dikutip apa? Ahadis atau asas kedua syarat, nggak mungkin loncat. Jadi Quran dulu, kemudian ahadis, logikanya gitu. Hadis banyak itu riwayatnya. Ayat dari Bukhari dan Muslim. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kemudian barang siapa yang melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Nah, ini hadis-hadis yang terkait dengan asuransi yang menurut. Jadi dengan akal kan mencarinya ini, mencari hadis yang sesuai ini kan dengan akal juga. Ya, dengan hadis dicari hadis-hadis yang terkait dengan asuransi. Nah, kemudian baru yang ketiga mengutip kaidah fikih. Kaidah fikih itu sebenarnya asal syarat tapi redaksinya ulama. Misalnya kaidah fikihnya itu pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini Asyuyuti ya. Ini kan kaidah fikih. Terus keperluan dapat menduduki posisi darurat. Nah, dan seterusnya. Kemudian memperhatikan. Nah, tadi setelah menimbang, mengingat, memperhatikan. Furu' syara' yaitu al-ijtihad. Itu ada tidak diragukan lagi bahwa asuransi ta'awun tolong menolong dibolehkan. Itu ada fatwa sebelumnya ya. Dari ulama tapi Wahbah Zuhaili. Jadi ta'awun itu dibolehkan. Jadi referensi ulama dicari. Kemudian ulama, Majelis Ulama Indonesia akan berfatwa kalau ada permintaan, Pak. Kalau nggak ada permintaan, mereka nggak akan mengeluarkan fatwa. Jadi harus ada permintaan dulu. Nah, ini yang minta siapa? Surat dari AJB Bumi Putra 1912 nomor 277 tahun 2002 tanggal 16 Oktober perihal permohonan fatwa asuransi haji. Jadi ada yang minta. Jadi nggak, ulama itu nggak mikir yang mengada-ada gitu ya, andaikan masalah ini apa, sholat di bulan, nggak ada yang minta ya nggak bikin fatwa. Nanti kalau ada yang minta sholat di bulan gimana ya baru bikin fatwa. Jadi ini ada permintaan dari AJB Bumi Putra permohonan fatwa tentang asuransi haji. Kemudian memutuskan setelah menimbang, mengingat ya, memutuskan bahwa asuransi haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional. Nah, terus kemudian akad asuransi haji adalah akad tabarruk yaitu hibah. Nah, ternyata keputusannya dianggap sebagai hibah. Bapak mungkin masih ingat kalau saya dulu ditarik 125.000 dan itu saya anggap hibah. Kalau saya pulang nggak ada masalah ya sudah hilang itu karena hibah. Tapi kalau misalnya ada kecelakaan, nah, kita dapat terima. Itu namanya prinsip ta'awun tadi. Jadi akad dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi tabarruk dengan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah. Kemudian Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji. Jadi polisnya itu atas nama Menteri Agama. Itu ya, jadi ini fatwa itu begitu kronologinya. Akhirnya sampai kepada keputusan. Jadi memang di sini Menteri Agama sebagai regulator dan juga pengelola ya. Berlaku bagi siapa dan tidak berlaku bagi siapa yang mendapat kekeliruan. Kalau ada kesalahan fatwa ini akan diperbaiki. Ini yang tanda tangan Profesor Din Samsudin sama Sahal Mahfud, Kiai Haji Sahal Mahfud. Ini contoh ya, contoh suatu fatwa itu terbitnya seperti itu. Jadi kronologinya jelas. Sekarang kita latihan dengan kasus kita. Bagikan layar. Nah, ini tawaf dengan mobil listrik. Nah ini Pak, ini kan muncul nih, kejadian ini muncul. Saya lihat di TikTok nih ya.
Ini ada di lantai 3 kalau nggak salah ya. Itu putarannya itu kalau 20 kali lipat. Kalau di atas muter sekali itu sama dengan kalau di bawah muter 20 kali nih. Ini dipakai kendaraan kayak di golf ya, kalau di lapangan golf dia, mobil listrik ini. Nah ini seperti ini, saya nggak usah setel videonya. Nah, seperti itu di lantai atas. Ini kan kejadian muncul ini kan, muncul ini seperti ini. Nah terus kemudian saya mencoba ini baru meminta fatwa. Saya kirim email nih ke MUI, emailnya mui:online@mirror.mui.or.id, tanggal 27 Maret 2024 saya kirim. Sampai hari ini tanggal 7 Juli belum dapat jawaban. Nggak tahu dijawab atau tidak, tapi yang penting saya sudah minta kan gitu ya. Prosedurnya kan harus ada permintaan. Nanti keluar nggak fatwa ini. Ini contoh ya. Nah, kita coba pecahkan dengan kerangka PAI. Nah, ini ada ayat Al-Quran kan, tadi kita cari dulu ayat Al-Quran yang terkait tawaf. Jadi ada di Al-Baqarah ayat 125. Yaitu apa? Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, dan yang rukuk, dan orang yang sujud. Jadi ada Al-Quran tentang tawaf. Di Al-Hajj ayat 26 juga tawaf. Ayat 29 juga tawaf ya. Dan melakukan tawaf sekeliling rumah Baitullah. Jadi kita cari dulu Al-Qur'annya. Kemudian kita cari hadis sahih. Ketemulah di sahih Bukhari ini. Menyentuh sudut Ka'bah dengan tongkat. Dari Ibnu Abbas, ini kalau di pelatihan kita latihan gitu ya. Kita coba nyari sendiri hadis. Ini karena waktunya singkat saya langsung bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan tawaf di Baitullah pada saat haji wada di atas untanya. Nah ini kan sudah agak mirip-mirip nih, di atas untanya. Setiap kali beliau sampai pada sudut, beliau menyentuh rukun itu. Riwayat lain menunjukkan rukun itu dengan menunjuk dengan tongkat saja ya, nggak menyentuh, tapi menunjuk saja dengan tongkat yang beliau bawa, dan beliau mengucapkan takbir. Nah ini sudah agak hadis yang agak mirip ya. Jadi Nabi naik unta. Kemudian ada juga Abu Dawud ini dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW tawaf pada haji wada dengan menggunakan unta. Ia menyentuh sudut Ka'bah dengan tongkat. Dari Ummu Salamah, dari istri Nabi SAW, dia berkata, aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku sedang sakit. Beliau berkata, tawaflah di belakang orang-orang dan naiklah kendaraan. Ia berkata, aku melakukan tawaf sedangkan Rasulullah SAW melakukan sholat di samping Ka'bah, dan beliau membaca ayat At-Tur dan seterusnya ya. Jadi sedang sakit itu disuruh naik kendaraan. Nah kendaraannya apa nggak disebut di sini kan? Kalau Nabi tadi naik unta. Nah kemudian kita cari di kaidah fikih. Ya kesulitan mendatangkan kemudahan. Karena kan tadi ada sakit, berarti kan ada kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi kita harus berpikir demikian. Adanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Nah, kita pakai metode apa? Metode kias, coba. Rukun kias itu ada yang asal, yang menjadi ukuran. Nabi Muhammad melaksanakan tawaf dengan naik unta. Nabi tidak sedang kondisi sakit ya. Nabi tidak sedang kondisi sakit. Ummu Salamah istri Nabi diperintah Nabi saat sedang mau tawaf, tetapi sakit untuk tawaf naik kendaraan di belakang rombongan. Nah, masalah yang diukur sekarang, kalau tadi asalnya part itu masalah yang diukur. Orang tawaf mengendarai mobil listrik ini gimana? Nah kan gitu. Orang tawaf mengendarai mobil listrik di lingkaran pinggir yang besar itu diameternya sekitar 20 kali keliling Ka'bah. 1 kali putaran di lingkaran paling kecil diameternya. Jadi orang tawaf memakai mobil tadi itu lingkarannya besar sekali. Kalau teman saya kemarin bilang dia nggak kuat kalau jalan kaki di lantai 3 itu. Untuk tawaf 7 kali nggak kuat. Umurnya sekitar 45. Nah hukumnya, nah kita cari tadi ada naik unta, naik kendaraan, kemudian ini naik mobil listrik. Hukumnya boleh atau mubah atau sah. Ini kita belajar, kita berlatih. Ilat atau dasarnya, sebabnya mengendarai mobil listrik sebanding dengan menunggang unta. Dinilai satu kategori kendaraan. Bedanya kendaraan konvensional dan kendaraan modern.
Nah ini kita coba latihan memutuskan seperti itu. Jadi boleh, menurut kita boleh. Kan MUI tapi kan belum menjawab ini. Imam Syafi'i, nah kita cari referensi ulama. Naik tunggangan kendaraan itu makruh kata Syafi'i, kecuali ada udzur. Tapi secara mufakat ulama dalam kitab Majmu' disunahkan berjalan tanpa alas kaki saat tawaf apabila aman dari terkena najis dan memudahkan untuk bersuci serta tidak makruh menaiki tunggangan. Jadi kalau Imam Syafi'i makruh, ulama-ulama mengatakan tidak makruh. Kesimpulannya, ya kita kesimpulan boleh tawaf dengan kendaraan mobil listrik baik dalam kondisi sehat maupun sakit, mengingat jarak tempuh 1 kali lingkaran besar sebanding dengan 20 kali lingkaran kecil. Jadi kalau di bawah padat kita naik ke langit T3, walaupun kita sehat ya naik kendaraan itu boleh. Ini kesimpulan kita ya sebagai orang bukan ulama ya, kita latihan. Nah nanti kita cek ke ahlinya. Demikian Bapak-bapak, Ibu, ini materinya. Silakan kalau ada pertanyaan sebisa mungkin saya jawab, kalau nggak bisa jawab kita tunda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.